Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan untuk pagi ini, saya adalah Said Ahli Murtada dengan NIM 440.321 650043. Oke, kembali ini lanjutan dari kemarin, yaitu di sini ada tugas 12 pada praktikum algoritma dan pemrograman. Di sini ada beberapa poin, di sini terbagi dari 6, di mana pertemuan 14 C++ level 5 adalah OPP, Object Oriented Programming. Oke, di sini ada jelaskan konsep dasar OOP, terus buat class dengan atribut konstruktor. Terus ada poin ketiga adalah tambahkan metode ke kelas yang dan gunakan. Tunjukkan pembuatan objek atau akses metode atau atribut. Pisahkan kode file dan HPP. Contoh dasar inherensi antara kelas induk dan turunan. Oke. Di sini saya sudah membuat codingan ada 2, yaitu inherensi adalah penurunan atau ya seperti itu. Terus di sini ada main CPP. Di sini karena tugas kita ada HPP, saya untuk di HPP terkendala dikarenakan file explorer saya telah penuh seperti ini. Saya nggak tahu, jadi setiap saya running apabila banyak di dalam Visual Studio ini saya terjadi error. Oke, jadi kita secara teori dulu. Konsep dasar OOP, program berorientasi. OOP adalah cara menulis program di mana kita mengatur kode kode kita di sekitar objek atau benda. Alih-alih hanya berfokus pada urutan fungsi atau logika. Anggap saja Anda sedang membuat simulasi dunia nyata. Daripada membuat daftar langkah, Anda membuat benda-benda seperti seperti mobil, orang, atau hewan. Setiap benda ini memiliki sifat, data, atau atribut, dan kemampuan atau aksi metode. 4 pilar utama dalam OOP, yaitu pilar pertama adalah enkapsulasi atau encapsulation. Apa itu? Encapsulation adalah membungkus data, atribut, dan metode fungsi yang mengoperasikan data tersebut menjadi satu unit, yaitu kelas. Analognya kapsul obat, semua bahan aktif terbungkus rapi di dalamnya, dan Anda hanya perlu menelan kapsulnya tanpa harus tahu persis bagaimana kerjanya di dalam. Tujuannya melindungi data dari modifikasi yang tidak sengaja dari luar dan menyembunyikan detail internal. Kedua adalah abstraksi. Abstraksi adalah menampilkan hanya informasi penting kepada pengguna dan menyembunyikan detail implementasi yang rumit. Kemudian masuk ke analog. Analognya adalah saat Anda mengendarai mobil. Anda cukup, maaf guys, kondisi saya kurang sehat. Anda cukup menekan pedal gas untuk bergerak. Anda tidak perlu tahu bagaimana mesin piston dan busi bekerja untuk kap mesin. Maaf guys. Oke, lanjut. Tujuan membuat program ini lebih mudah digunakan dan dikelola. Kemudian ada pewarisan, inheritance. Nah, di sini kita akan membuat inheritance, yaitu adalah pewarisan. Apa itu pewarisan? Pewarisan menggunakan sebuah kelas baru. Kelas turunan dapat mengambil semua sifat yang dari kemampuan dari kelas yang sudah ada atau kelas induk. Oke, di sini tidak usah begitu. Di sini ada polimorfisme. Polimorfisme adalah kemampuan sebuah objek untuk mengambil banyak bentuk, atau lebih tepatnya kemampuan sebuah fungsi atau operator untuk bekerja dengan cara berbeda pada objek yang berbeda. Skip.
Oke, di sini contoh codingan, kita langsung masuk ke C++. Oke, kita skip di sini. Lihat, di sini ada satu. Lihat. Oke, di sini saya sudah memilikinya sebenarnya. Di sini kita tinggal jalankan. Ini adalah yang pertama. Oke, membuat atribut constructor. Mari kita play. Terminal, lihat. Lihat, halo, nama saya adalah Sayyid Ali Murtada dan saat ini saya berumur 23 tahun. Nama Sayyid Ali Murtada H23. Seperti itu, guys. Terus untuk penurunan atau inheritance, lihat di sini saya menambahkan kelas animal. Kelasnya adalah animal, animalnya adalah cat. Lihat, animal class cat, kelas turunan. Di sini adalah kelas induk. Ini adalah induknya dan ini adalah kelas turunannya. Lihat, dia akan berkata cat, cat. Dia adalah kucing dan mengatakan meow. Kemudian nama dia adalah Margaret. Seperti itu. Jadi muncul Margaret membuat suatu suara, yaitu Margaret mengatakan meow. Meow. Jadi sini langsung kita skip karena sudah di codingan. Oke. Pemisahan adalah app dan cpp. Gampangnya ketika kita membuat suatu file, anggap ini folder. Lihat, kita tinggal menambahkan seperti ini, file, new file, terus kita mengetik semisal Sayyid Ali Murtada. Jangan lupa untuk menambahkan .hpp, maka file ini adalah hpp. Begitu juga sebaliknya, Sayyid Ali Murtada .cpp. Lihat. Atau bisa juga langsung seperti ini, Sayyid.h bisa, terus sama Sayyid.c langsung gini. Nah, lihat, sama kan? Ya, itulah yang saya maksud. Ini kesini, ini kesini. Saya harus menghapusnya dikarenakan laptop saya bakal penuh di dalam penyimpanan. Tadi 4,70, sekarang 4,359. Oke, gampangnya file HPP adalah header dan file CPP implementasi. Nah, HPP berisi tentang deklarasi kelas, sedangkan CPP berisi tentang implementasi atau logika dari metode-metode tersebut. Dapat dilihat di sini ada sebagai contoh animal bla bla bla. Mungkin untuk praktikum atau tugas 12 ini saya cukupkan sampai di sini karena sudah mencakup dari 6 poin ini, yaitu jelaskan konsep dasar OOP, buat kelas dan atribut dan konstruktor sudah terjadi, tambahkan metode class dan gunakan. Sudah kan yang tadi class kucing, meow, cat tuh. Tunjukkan pembuatan objek dan akses metode atribut. Pisahkan file kode ke file CPP HPP. Seperti itu. Oh iya, mungkin saya hilang. Ya, seperti ini guys ya. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.